gitu. Saya nggak ngambil loh aku. Singsangmu umur berapa? Umur 67 kayaknya, Mem. Oke, terus? Saya nggak ngambil, terus kembalikan uangnya gitu. Dan itu saya pun tidak pernah pegang jas yang dipakai. Saya tidak pegang kotak amplop itu, dan saya nggak pernah pegang loker uangnya dia. Kamu di situ berapa lama, Nak? 8 bulan, Mem. 8 bulan hari ini kan saya waktunya gajian. Terus habis itu saya kan masuk kamar toh. Terus kemudian dia ngecek kamar lagi, dibongkari semuanya lagi toh. Saya kan cuma diam, cuma ngeliat dia ngecek doang. Terus habis itu dia masih minta, mana uangnya? Uang apa? Aku nggak ngambil. Katanya mau dipoking katanya. Terus habis itu si anaknya telepon saya marah-marah. Saya kan nggak bisa kantonis. Kemudian dia ngirim pesan lewat WA itu pakai translate Google. Itu dia bilang, kalau kamu nggak mengembalikan uang bapak saya, nanti aku akan memecat kamu dan kamu akan membayar agensi. Dan kamu wajib mengganti uang di agensi. Terus habis itu nanti kamu akan kayak di blacklist dari Hongkong, kamu nggak bisa kerja di Hongkong lagi. Saya cuma jawab, maaf aku nggak ngambil uang bapakmu, saya bilang gitu. Kalau kamu nggak mencuri, nggak usah takut, Dok. Kamu sudah laporan sama agenmu belum, sama PT-mu yang di Indonesia? Udah. Terus apa jawaban mereka? Jawaban mereka ya, nggak usah takut, Mbak. Nanti kalau dipokingin nggak apa-apa, memang kamu kan nggak mencuri kayak gitu. Ya, agenmu bagus loh, sayang. Berarti ya nggak usah takut, nyantai aja. Terus tadi pagi itu juga gitu. Mana uangnya, kembalikan kayak gitu. Uang apa aku kayak gitu. Aku nggak ngambil lah, aku kayak gitu. Ya udah loh, yang penting kamu nggak ngambil, udah selesai ceritanya. Apa yang kamu takutkan? Iya, agenmu aja bagus, PT-mu bagus. Ya udah loh, diam aja. Iya, kemarin saya langsung telepon. Nggak tahu nanti, ini kan waktunya saya gajian, nggak tahu nanti dikasih apa enggak. Nggak apa-apa, nggak digaji nggak apa-apa, karena di Hongkong itu gaji boleh telat 7 hari. Jadi nggak usah nuntut dulu, biarin dulu. Ngerti nggak? Iya, Mem. Sabar aja dulu ya, Naya. Dengar nggak? Karena memang di Hongkong itu diperbolehkan, gaji telat 7 hari itu boleh. Dan nggak bisa dituntut. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh. Nanti dilihat lagi. Nanti maksudnya dilihat nanti gimana kayak gitu loh. Makanya kamu nggak bisa nuntut karena gaji di Hongkong itu boleh telat 7 hari. Ya mungkin bapaknya itu uangnya lupa taruh mana yang dituduhkan kamu. Ngerti nggak? Ya sabar aja. Iya, mungkin saya itu nggak pernah pegang itunya loh, amplopnya loh. Saya baru lihat ya kemarin itu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu tenang, agenmu tanggung jawab, PT-mu tanggung jawab, selesai. Iya. Ya udah, Mem. Terima kasih. Yo, I love you. I love you too. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya inilah, ini yang saya maksud, derita-derita para pekerja migran yang ada di luar negeri yang tidak pernah selama ini terungkap. Kalau kalian tidak bekerja di agen, kalian nggak akan paham derita-derita seperti ini. Jadi buat kalian yang punya majikan bagus, majikan baik, ya bersyukurlah. Karena itu saya selalu bilang, kehidupan orang tidak sama. Karena itu saya mengadakan konten ini, saya menjadikan ini sebuah konten curhatan para pekerja migran yang ada di luar negeri. Karena kalian tidak akan pernah tahu seorang suami yang buat status nggak jelas, seorang suami yang tiba-tiba misui istrinya saat bekerja keras, seorang suami yang menjatuhkan harga diri istrinya, tiba-tiba ditinggal mereka kelojotan. Seorang ibu yang rela meninggalkan anaknya, seorang ibu yang mau berjuang demi masa depan anaknya, tetapi anaknya tidak terima kasih. Apakah ada? Ada, sayang. Seorang perempuan yang di luar negeri baru 1 bulan 2 bulan gayanya udah melebihi majikan. Apakah ada? Ada, sayang. Semuanya lengkap di sini. Kamu mau yang model apapun ada di channel ini. Jadi channel ini tidak bisa diragukan lagi. Kalau buat kalian yang tidak pernah tahu tentang dunia luar, kalian keluar negeri ternyata kalian menjadi manusia kaburan,
kalian di luar negeri bukannya bekerja seperti kami, ya beda, background beda. Kalian ke luar negeri kuliah, terus setelah itu kalian jadi kaburan. Terus kalian bilang kalian tahu segala hal tentang TKW. Enggak. Untuk mengetahui TKW itu bukan setahun 2 tahun. Perjalanannya panjang kali lebar. Untuk mengetahui tentang TKW bukan hanya jadi TKW saja, tetapi agennya, PT-nya, staffnya. Wah, ini banyak sekali complicated teman-teman. Jadi satu hal, kita mungkin berbeda dalam sebuah perjuangan, tapi percayalah, kalau kita tujuannya sama, jangan bertengkar satu sama lain. Saya selalu pesan itu, jangan kita oyok-oyokan satu sama lain. Tujuan kita edukasi kok, bukan menjatuhkan atau mencari kursi. Ingat, kita bukanlah pemerintah yang berebut kursi empuk. Saya bisa beli kursi sendiri, ya. Enggak, saya tidak berebut kursi dengan siapapun. Jadi nggak usah bertengkar dengan saya. Dan mungkin satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, ya satu lagi, ya enggak juga.